4. Ayat sakti. Ditujukan pada gunung bisa hilang lenyap seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'alim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Musili dari Abdullah bin Mas'ud bahwa tatkala Abdullah bin Mas'ud mengobati orang yang gila, orang yang pingsan, langsung waras seketika. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ayat apa yang kau baca sehingga dia langsung bisa waras seketika? Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, oleh sebab itulah ini ada 4 ayat yang kata Rasulullah SAW sangat luar biasa, sakti. Karena kalau seandainya dibacakan kepada gunung sekalipun, maka gunung itu akan hilang lenyap seketika. Redaksi hadisnya bisa kita baca di dalam layar kaca video. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an annahu qara'a fi udhuni mubtalan fa'afaqa. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa sesungguhnya beliau qara'a, yaitu telah membaca oleh beliau, fi udhuni mubtalan, di dalam telinganya orang yang gila, orang yang tidak waras akalnya. Mubtalan dari kata-kata ibtala, yabtali ibtilaan, yang diuji oleh Allah, yang dicoba oleh Allah dengan cobaan kegilaan, atau minimalah orang itu pingsan. Fa'afaqa, lalu sembuh, sadar oleh dia orang yang gila itu. Faqala lahu Rasulullah SAW, lalu bersabda lahu kepadanya Abdullah bin Mas'ud Rasulullah oleh Rasulullah SAW, ma qara'ta fi udunihi. Ma bermula apakah qara'ta yang telah membaca oleh engkau wahai Abdullah bin Mas'ud fi udunihi, di dalam telinganya. Qala, berkata oleh Abdullah bin Mas'ud, qara'tu, telah membaca oleh saya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Hatta faragha min akhir surati, sehingga sampai selesai min akhir surati, dari akhirnya surat Al-Mu'minun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna rajulan muqinan qara'a biha ala jabalin lazala. Lau anna rajulan, kalau seandainya seseorang, muqinan yang yakin, jadi syaratnya harus yakin, mantap, qara'a membaca oleh dia rajul biha, padanya ayat afahasibtum annama khalaqnakum abatan ila akhir surah, ala jabalin, pada suatu gunung, lazala, maka yaitu sungguh akan hilang lenyap oleh gunung itu. Coba mari kita ulangi sabda Rasulullah SAW di dalam akhir redaksi hadis, lau anna rajulan muqinan qara'a biha ala jabalin lazala. Kalau seandainya seorang yang yakin qara'a membaca oleh dia biha, padanya ayat itu, yaitu surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115 hingga akhirnya surat, ala jabalan, kepada suatu gunung, lazalah, maka sungguh akan hilang lenyap gunung itu. Ini adalah jaminan dari Rasulullah SAW. Akhrajahu Abu Ya'la, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Ya'la oleh Imam Abu Ya'la Al-Musili fi musnadihi, di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 5045.
Inilah hadis yang sungguh luar biasa. Walaupun derajat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi kalau untuk fadhailul a'mal, maka para ulama tasamuh, toleransi untuk mengamalkan hadis di dalam fadhailul a'mal. Adapun surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115 hingga ayat yang terakhir, yaitu 115, 116, 117 dan 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairul rahimin. Ini kita hafalkan terlebih dahulu sebanyak 4 ayat sakti, yaitu ayat 115, 116, 117, 118 dari surat Al-Mu'minun. Mari kita hafalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairul rahimin. Jadi kalau ada ayat-ayat tertentu yang memiliki fadilah khasiat-khasiat tertentu, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW hendaklah berusaha untuk menghafalkannya. Ini kan ayat yang sakti yang bisa digunakan oleh Abdullah bin Mas'ud mengobati orang yang gila waras seketika. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau seandainya seseorang muslim yang membaca ayat ini dengan keyakinan kepada suatu gunung, maka gunung itu akan hilang lenyap seketika. Apalagi untuk mengobati orang gila begitu. Apalagi untuk mengusir santet, jin, mengusir sihir dan seterusnya. Oleh sebab itulah, karena mulut kita ini kan gak semustajab para sahabat, maka caranya ayat-ayat seperti ini dihafalkan kemudian dibaca berulang-ulang, sehingga tatkala kita hendak mengamalkannya sudah terbiasa, sudah hafal dan sudah mendarah daging di dalam tubuh kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Silakan dihafalkan kemudian diamalkan, insyaallah mustajab biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.